Swastiastu. Baik, di sini sebelum saya menjelaskan review paper kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Ferlan Ditya Setiabudi dengan NIM 22085610044. Nah, jadi di tugas kali ini, di tugas mata kuliah pengantar deep learning ini, saya akan melakukan review paper terkait dengan paper machine learning ya. Jadi di sini judulnya adalah identifikasi kesegaran ikan menggunakan algoritma KNN atau K-nearest neighbor berbasis citra digital. Jadi kita fokusnya ke citra digital. Lanjut. Nah, di sini ada agenda-agenda yang ingin saya jelaskan. Nanti yang pertama adalah judul dan identitas paper, yang kedua adalah abstract paper, yang ketiga pendahuluan paper, yang keempat metode penelitian paper, yang kelima hasil dan pembahasan paper, dan kesimpulan juga, yang keenam pendapat tentang paper, yang ketujuh potensi pengembangannya. Langsung saja lanjut. Baik, pembahasan kita yang pertama adalah judul dan identitas paper. Nah, di sini adalah identitas paper yang akan saya gunakan untuk review paper kali ini. Jadi di sini ada judul papernya, identitas papernya, dan juga tentang papernya. Nah, untuk judul papernya saya akan langsung tunjukkan ke PDF-nya langsung, itu jurnalnya langsung. Dan di sini adalah judulnya adalah identifikasi kesegaran ikan menggunakan algoritma KNN berbasis citra digital. Yang artinya KNN itu adalah K-nearest neighbor ya, karena di sini tidak dijelaskan lebih lanjut, jadi disingkat saja. Mungkin untuk identitasnya adalah penulisnya yaitu Sabarudin Saputra, Anton Yudana, dan Rusidi Umar. Untuk tahun publikasinya bisa dilihat di sini adalah tahun 2022, lebih tepatnya 25 April 2022. Nah, nama jurnalnya yang melakukan publikasi terhadap jurnal ini adalah Kreatif atau Jurnal Teknik Informatika. Kemudian lanjut untuk jenis jurnalnya, ini adalah jurnal di bidang ilmu komputer, yang lebih tepatnya ke machine learning, karena di paper ini menggunakan algoritma K-nearest neighbor, di mana metode tersebut adalah masuk ke bidang machine learning. Jadi mungkin di sini juga ada tentang papernya, jadi secara garis besar lah ya. Jadi di paper ini di review akan membahas tentang identifikasi tingkat kesegaran ikan dengan menggunakan metode K-nearest neighbor atau yang sering disebut dengan KNN berbasis dengan citra digital. Baik, langsung saja lanjut ke pembagian yang kedua, yaitu abstrak dan paper. Dan di sini saya akan membagi jadi 3 bagian untuk menjelaskannya. Yang pertama ada ringkasan, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan juga. Dan tentunya kita akan melakukan itu karena kita melakukan review. Jadi perlu adanya pendapat terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi saya akan menjelaskan hal itu juga. Langsung lanjut saja ke ringkasan. Jadi apa yang saya dapatkan dari abstrak pada paper ini adalah penilaian ini berangkat dari masalah identifikasi kesegaran ikan yang sebelumnya masih konvensional. Jadi sebelumnya itu masih dengan cara konvensional dan masih sulit dan membutuhkan tenaga yang banyak. Jadi diperlukanlah solusi yang menggunakan metode K-nearest neighbor untuk mengidentifikasi kesegaran ikan. Karena metode konvensional yang sebelumnya itu dianggap sangat tidak efisien dan perlunya ada digitalisasi baru. Jadi di sini sebagai solusinya digunakan metode K-nearest neighbor yang berbasis pengolahan citra digital dengan data yang berupa 150 citra. Jadi nanti akan dikelompokkan juga, mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi kemudian eksperimen juga menunjukkan bahwa dengan nilai K sama dengan 1 diperoleh akurasi terbaik, yaitu 93,33%. Lanjut ke kelebihan abstrak paper. Yang pertama adalah penjelasan alasan dan tujuan penelitiannya dijelaskan dengan sangat ringkas dan jelas. Jadi di paper itu ditunjukkan bahwa ikan perlu diketahui kesegarannya sebelum dikonsumsi manusia, dan itu sudah disebutkan. Kemudian tingkat kesegaran ikan biasanya diidentifikasikan dengan cara konvensional seperti analisis kimiawi dan biokimiawi ikan, dan mungkin metode-metode yang konvensional tersebut dilakukan membutuhkan kekuatan manusia yang cenderung mengalami kekelelahan. Jadi sudah disebutkan alasan dan tujuan penelitian tersebut. Langsung lanjut ke kelebihan yang kedua adalah saat menjelaskan metode penulis juga menjelaskan alur preprocessing yang digunakan seperti yang ditunjukkan ini citra, maka ikan tersebut sebelumnya telah dilakukan cropping
segmentasi dan ekstraksi nilai RGB untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelas target. Jadi itu menunjukkan bahwa alur preprocessing juga dijelaskan pada abstrak. Kemudian langsung lanjut ke disertakannya hasil akurasi dan variasi nilai K. Jadi di sini diberikan penjelasan bahwa pada nilai K yang sama dengan 1 itu akurasinya sebesar 93,33%. Jadi kita mendapatkan gambaran lah bagaimana bagaimana gambaran pertama kita terkait dengan analisis identifikasi ikan ini dengan menggunakan metode KNN. Jadi seperti itu. Kemudian adapun kekurangan dari abstrak paper ini, walaupun cuma satu, yaitu abstrak ini jika kalian perhatikan sebelumnya terkait dengan isi-isi dari abstrak yang sudah saya tunjukkan itu belum menyinggung tantangan, keterbatasan atau potensi kendala dalam penerapan metode KNN-nya. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pendahuluan paper. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 bagian juga, yaitu ringkasan, kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk ringkasan pendahulu paper itu disebutkan bahwa ikan itu sangat mudah mengalami penggusuran fisik, kimia, biokimia, dan mikrobiologis. Dan oleh karena itu, tentunya di identifikasi kesegaran ikan itu sangat penting. Dan disebutkan juga bahwa cara konvensional untuk mengidentifikasikan kesegaran ikan itu membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang besar karena melibatkan manusia saja. Jadi seperti itu, maka penulis membawakan solusi untuk membuat sistem identifikasi kesegaran ikan yang fokus ke citra mata ikannya saja dan juga berbasis RGB atau red, green, and blue sebagai indikatornya. Lanjut, penulis juga akan menggunakan metode K-nearest neighbor sebagai metode utamanya. Mungkin alasannya karena disebutkan bahwa KNN itu adalah non-parametric dan juga efektif untuk mendeteksi perubahan kecil dalam fitur warna. Dan mungkin karena penelitian ini akan melibatkan RGB, jadi menurut penulis akan sangat cocok untuk menggunakan metode K-nearest neighbor atau KNN. Kemudian juga penulis sudah melakukan analisis terkait penelitian sebelumnya yang menggunakan metode NIR spectroscopy, convolutional neural network, kemudian naive Bayes, kemudian juga ada HSV RBF. Dan penulis juga mengatakan di sini bahwa penelitian ini juga sangat unik karena analisisnya menggunakan citra mata ikan yang belum dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Seperti itu. Lanjut ke kelebihan dan pendahuluan paper ini. Yang pertama ada menghubungkan masalah industri perikanan dengan kebutuhan teknologi baru. Yang kedua juga sudah menjelaskan teori-teori yang penting terkait dengan istilah penelitian, memudahkan juga akan pembaca. Kemudian yang ketiga, membahas penelitian terlebih dahulu. Maksudnya membahas penelitian yang sudah sebelumnya ada dengan lengkap dan juga metode-metodenya juga sudah disebutkan, serta menonjolkan keunikan objek dan metode yang digunakan untuk penelitian ini. Lanjut ke kekurangannya adalah pada pendahuluan paper ini terdapat kalimat yang kurang efektif seperti pengolahan kata yang juga pada gambar seperti ini. Di sini juga itu disebutkan 2 kali ya. Kemudian kekurangan tanda baca koma. Jadi di sini contohnya adalah mengingat hal itu begitu penting. Harusnya di sini ada tanda koma ya, karena sebagai pemisah antara kata penting dan kata maka. Baik, lanjut kekurangan yang kedua, yaitu penulis belum sepenuhnya menjelaskan kekurangan dari penelitian sebelumnya, sehingga itu akan memperkuat alasan kenapa penelitian ini akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, typo itu ditemukan sangat banyak ya. Jadi seperti contohnya itu kata identifikasi yang seharusnya identifikasi yang ditemukan pada foto di bawah ini. Ke bagian keempat, yaitu bagian yang paling menarik dari bagian lainnya ya, karena kita akan membahas tentang metode penelitian paper. Lanjut, kita pertama itu adalah menentukan objek penelitian. Jadi di penelitian kali ini objek penelitiannya adalah citra mata ikan selar. Dan akuisisi citra dilakukan terhadap 5 ekor ikan yang akan disimpan pada suhu ruang selama 10 jam. Jadi terdapat juga 3 kelas, yaitu yang pertama adalah ikan segar, yang dimana ikan akan difoto tepat setelah pembelian.
Kemudian kelas kedua, ikan mulai busuk, yang dimana ikan akan difoto 5 jam setelah penyimpanan. Kemudian ada kelas ketiga, yaitu ikan membusuk, yang artinya ikan akan difoto 10 jam setelah penyimpanan. Kemudian lanjut ke proses identifikasi. Jadi adapun alur untuk melakukan penelitian ini, yang dimana yang pertama adalah akuisisi gambar. Jadi intinya akuisisi gambar itu adalah pengambilan foto atau mengumpulkan data lah misalnya. Jadi data ikan akan dikumpulkan. Kemudian lanjut ke tahap yang kedua, yaitu pre-processing. Jadi setelah kita melakukan pengumpulan data, dilakukanlah pre-processing. Mungkin seperti contohnya adalah cropping untuk mengedit atau memotong foto ikan itu agar fokus ke bagian mata ikannya, karena kita akan melakukan penelitian terhadap mata ikan. Kemudian tahap segmentasi. Jadi setelah di pre-processing akan dilakukan tahap segmentasi untuk memisahkan objek mata ikan dari latar belakang. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan filling holes dan morfologi untuk mengurangi noise. Kemudian lanjut ke tahap yang keempat, yaitu ekstraksi nilai RGB. Jadi setelah segmentasi, dilakukanlah ekstraksi fitur warna RGB dari citra yang sudah disegmentasi, dan kemudian hasilnya itu akan disimpan ke dalam database. Dan di dalam langkah selanjutnya itu adalah pelatihan KNN, di mana data yang sudah disimpan itu akan digunakan untuk melatih model K-nearest neighbor atau KNN dengan berbagai nilai K, seperti pada contoh sebelumnya ada K1, K3, K5, dan K7 untuk menentukan konfigurasi terbaik. Kemudian ada juga tahap selanjutnya, yaitu model KNN. Jadi pembuatan model KNN ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa nilai K yang berbeda sehingga dapat diketahui nilai K yang terbaik untuk digunakan dalam proses klasifikasi ini. Kemudian yang ketujuh ada pengujian. Jadi tentunya juga model KNN ini akan dilakukan pengujian. Kemudian juga ada hasil uji dan akurasi. Jadi setelah dianalisis, diuji, itu hasil ujinya akan ditampilkan akurasinya juga. Seperti itu. Lanjut ke K-nearest neighbor. Nah, jadi sebelum kita menjelaskan terkait dengan K-nearest neighbor di penelitian ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa sih itu K-nearest neighbor. Jadi, nah intinya atau bahasa simpelnya itu K-nearest neighbor adalah cara untuk menebak sesuatu dengan melihat siapa yang paling mirip di sekitarnya. Jadi contohnya seperti ada 3 benda ya. Ada benda A, benda B, dan benda C. Jadi dilakukan ini dulu proses dulu, apakah benda A itu mirip dengan benda C, dan jika benda A ini mirip dengan benda C, jadi benda A ini akan diidentifikasikan sebagai benda C. Dan apakah benda B ini mirip dengan benda C, dan jika benda B ini tidak mirip dengan benda C, maka benda B ini tidak diidentifikasikan sebagai benda C. Lalu apa sih K-nearest neighbor ini dalam konteks penelitian? Jadi dalam konteks penelitian ada pun tahap-tahapan dari K-nearest neighbor untuk mempermudah penjelasannya. Jadi misalnya ini ada penelitian tentang K-nearest neighbor. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan data. Jadi habis mengumpulkan data itu harus dikelompokkan terlebih dahulu. Kemudian akan di training, dan KNN itu akan mengingat pola-pola pada setiap kelompoknya. Seperti kelompok ikan sebelumnya. Jadi kan kelompok ikan itu ada 3 ya. Ikan yang segar, ikan yang akan membusuk, dan ikan yang sudah membusuk. Jadi seperti itu. Jadi itu ada 3 kelompok. Jadi maksudnya seperti itu. Dan kemudian KNN akan ingat polanya. Kemudian ada input baru dibandingkan. Jadi ada user yang menginputkan gambar baru, dan gambar itu akan dianalisis oleh KNN yang manakah misalnya gambar ini akan masuk ke kelompok mana sih. Kemudian lanjut ke ditentukan kelasnya. Jadi misalnya gambar ini mirip dengan gambar ikan yang segar, jadi itu gambar itu akan dimasukkan ke kelompok ikan yang segar. Jadi seperti itu maksudnya. Langsung lanjut ke K-nearest neighbor untuk dalam penelitian ini. Jadi KNN dalam penelitian ini menghitung jarak antar data menggunakan rumus Euclidean.
seperti pada gambar yang ditunjukkan di PPT. Jadi prosesnya itu adalah misalnya ambil dua data, mata ikan A dan B. Kemudian lalu hitung selisih tiap bagiannya, misalnya selisih warna, merahnya, hijaunya, atau birunya. Kemudian kodalkan selisih itu supaya nanti hasilnya positif dan memperbesar perbedaannya. Kemudian jumlahkan semua hasil kuadratnya dan akhirnya ambil akar dari jumlah itu. Dan di sini note juga nilainya, yang jika nilainya itu sangat kecil, jadi kemiripannya itu sangat besar. Nah, jika nilainya itu sangat besar, maka kemiripannya sangat kecil. Jadi nilainya itu berbanding terbalik dengan kemiripannya. Lanjut, nah sini dalam penilaian ini digunakan nilai K sama dengan 1, 3, 5, dan 7 untuk mengamati pengaruh perbedaan nilai K terhadap akurasi hasil klasifikasi. Jadi maksudnya K ini adalah jumlah tetangga terdekat yang dilihat untuk menentukan kelas sebuah data. Jadi misalnya K sama dengan 1 itu data yang dibandingkan adalah hanya cuma 1. Jadi langsung misalnya data 1 ini mirip dengan data di kelompok ini, satu saja datanya, itu akan langsung diidentifikasikan sebagai kelompok itu. Nah, jika maksudnya K sama dengan 3 ini, jadi lihat 3 tetangga terdekat, jadi ada 3 gambar yang dibandingkan. Nah, itu akan berdasarkan suara. Jadi misalnya cuma satu saja yang mirip, tapi yang duanya ini tidak mirip, maka itu tidak masuk ke kelompok itu. Jika misalnya 2 yang mirip, 1 yang tidak mirip, itu akan masuk ke kelompok itu. Jadi seperti itu. Kemudian ada tahap pengujiannya. Pengujian dilakukan untuk mengukur kemampuan model dengan menghitung tingkat akurasinya. Jadi akurasi ini akan ditujukan pada perbandingan antara jumlah data uji yang diklasifikasikan dengan benar terhadap total data uji. Lanjut ke kelebihan metode penelitian paper. Yang pertama adalah objek penelitiannya sangat jelas, sudah dijelaskan. Lanjut ke kelebihan metode penelitian paper. Yang pertama itu adalah objeknya sudah dijelaskan dengan baik dan fokusnya juga terhadap citra mata ikan itu. Kemudian lanjut ke kelebihan metode penelitian paper. Yang pertama itu adalah objeknya sudah dijelaskan dengan baik apa yang akan digunakan untuk penelitian, dan sudah fokus juga dengan satu hal, yaitu citra mata ikan. Jadi sehingga noise dari gambar lain akan berkurang. Yang kedua, alur penelitiannya rapi dan terstruktur. Jadi mulai dari akuisisi hingga klasifikasi itu sudah dijelaskan dengan baik dan sistematis. Kemudian yang ketiga, eksperimen nilai K bervariasi juga. Jadi penulis itu mencoba untuk membandingkan nilai K yang sama dengan 1, K sama dengan 3, K sama dengan 5, dan K sama dengan 7 untuk menemukan hasil akurasi yang terbaik. Jadi penulis itu tidak akan asal pilih seperti itu. Lanjut, ada pun juga kekurangan dari metode penelitian paper ini. Yang pertama adalah jumlah datanya terbatas. Yang disebutkan di paper itu hanya 150 citra ya, dari satu jenis ikan, yaitu selar. Jadi hasil mungkin tidak berlaku untuk ikan lainnya, dan mungkin karena datanya dikit, akurasinya itu akan lebih buruk daripada jika datanya lebih banyak ya. Kemudian lanjut, yang kedua dulu adalah evaluasi kurang lengkap hanya pakai akurasi. Jadi tidak ada seperti precision, recall, F1 score, atau analisis confusion matrix yang bisa memberikan gambaran yang lebih dalam lagi tentang kesalahan klasifikasinya. Langsung lanjut bagian kelima, yaitu hasil pembahasan dan kesimpulan. Lanjut saja ke proses yang pertama, yaitu akuisisi citra. Jadi di sini diambilkan gambar 3 ikan, yang dimana yang gambar 1 itu adalah ikan yang diambil setelah 1 jam, kemudian yang kedua ikan yang diambil setelah 5 jam, dan yang ketiga adalah ikan yang diambil setelah 10 jam. Jadi itu akan dikumpulkan dan akan mentotalkan 120 citra yang akan digunakan untuk data pelatihan selanjutnya. Kemudian lanjut ke proses pre-processing dan segmentasi. Jadi nanti gambar dari yang gede, yang full itu akan dipotong untuk memfokuskan ke bagian matanya saja.
Jadi bisa dilihat seperti ini. Jadi itu adalah mata cropping setelah 1 jam, kemudian ada mata ikan yang sudah di cropping setelah 5 jam, kemudian ada mata ikan yang di cropping setelah 10 jam. Kemudian lanjut ke proses segmentasinya. Selanjutnya itu hasil cropping akan dilakukan segmentasi menggunakan MATLAB R2015A dengan melakukan konversi menjadi grayscale lalu juga ke citra biner. Jadi ini adalah foto grayscale-nya, kemudian dikonversi menjadi hasil citra biner. Kemudian setelah itu juga akan dilakukan proses komplement yang untuk membalikkan warna latar dan objeknya. Jadi yang awalnya sini ada hitam dan latarnya putih, kemudian nanti akan dibalik jadi latarnya hitam dan gambarnya putih. Kemudian lanjut ke morfologi untuk mengurangi noise dan hasil akan diekstraksi nilai warna RGB-nya. Jadi ini komplement morfologinya dan ini adalah proses RGB-nya. Jadi nanti RGB-nya itu akan disimpan ke database untuk dilakukan training. Nah, di sini langsung ke pelatihan dan pengujiannya. Jadi pelatihannya itu dilakukan dengan 120 citra dan pengujiannya dengan 30 citra. Dan kemudian nilai K1, K sama dengan 1 itu dia dapatkan bahwa akurasinya yang paling terbesar, yaitu 93,33%. Seperti dilihat pada tabel ini, nilai K yang 3 itu 90%, nilai K yang 5 itu 86,67%, yang ke-7, nilai K yang ke-7 adalah 83,33%. Jadi semakin tinggi K-nya akan semakin turun akurasinya, seperti itu. Lanjut ke kesimpulan. Yang pertama adalah penulis berhasil menunjukkan bahwa K-nearest neighbor efektif dalam mengidentifikasi kesegaran ikan melalui foto mata ikannya. Kemudian akurasi tertinggi tercapai saat menggunakan nilai K sama dengan 1 dengan nilai akurasinya yaitu 93,33%. Kemudian temuan ini juga akan membuka peluang besar untuk mengembangkan sistem digital yang lebih cepat dan praktis lagi dibandingkan dengan metode konvensional atau melibatkan manusia langsung. Gitu. Kemudian lanjut ke kelebihan hasil pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama itu adalah tahapan proses sudah jelas dijelaskan, mulai dari cropping, segmentasinya, hingga ekstraksi RGB-nya juga dilengkapi dengan gambar-gambar yang digunakan sebagai pendukung. Jadi yang kedua juga analisis nilai K juga bervariasi, sama seperti menjelaskan tentang metode sebelumnya. Itu K itu sangat bervariasi dan banyak ya digunakan untuk membandingkan akurasi. Seperti itu. Kemudian ada pun juga kekurangan hasil pembahasan dan kesimpulannya. Yang pertama itu analisis kurang mendalam, tidak dijelaskan kenapa akurasi turun saat K itu bertambah. Kemudian 2, proses KNN itu kurang dijabarkan ya. Jadi dalam hasil pembahasan dan kesimpulan itu saat sudah melakukan pengumpulan data RGB ke database, itu data latihnya untuk proses KNN itu tidak ada, jadi tidak dijelaskan masuk ke bagian hasilnya ya, jadi dalam bentuk tabelnya. Kemudian nomor 3 itu evaluasi terbatas, jadi hanya menggunakan akurasi tanpa precision, recall atau F1 score. Kemudian yang keempat, tidak ada perbandingan dengan penelitian lainnya, padahal sudah sempat disebutkan di pendahuluan sebelumnya. Lanjut ke bagian yang keenam, yaitu pendapat saya tentang paper yang sudah direview ini. Jadi di pendapat saya itu ada 3 poin utama yang akan saya bahas. Jadi yang pertama itulah paper ini membawa ide yang bagus ya dan relevan untuk pendekatan K-nearest neighbor ini, karena dataset yang digunakan itu sudah sederhana dan cocok untuk digunakan dengan K-nearest neighbor. Kemudian juga alur penelitiannya itu sudah dijelaskan dengan sangat teratur dan sistematis, sehingga pembaca juga sangat mudah memahami proses penelitiannya. Kemudian yang kedua itu meskipun variasi nilai K-nya sudah dianalisis, namun tidak ada pembahasan yang lebih dalam lagi tentang faktor kenapa K yang nilainya lebih itu akurasinya berkurang. Jadi mungkin bisa ditambahkan lagi pada penelitian ini. Kemudian yang ketiga itu terdapat kata-kata yang berulang.
seperti struktur kalimat yang kurang efektif, kayak kesalahan tanda baca, seperti kata-kata yang berulang lah, kata-kata yang berulang, kemudian eh, kurangnya koma di antara kalimat tersebut. Jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi seperti itu mungkin menurut pendapat saya secara garis besar. Kemudian yang ketujuh, bagian terakhir adalah potensi pengembangan. Jadi menurut saya adapun potensi pengembangan terhadap review paper ini. Jadi mungkin yang pertama adalah mungkin bisa ditambahkan lagi jenis ikannya, kemudian ada jumlah citranya yang lebih ditambahkan lagi, maksudnya datanya yang lebih ditambahkan agar akurasinya mungkin bisa bertambah ya. Dan kemudian kondisi lingkungannya juga mungkin bisa diajukan yang berbeda-beda, seperti misalnya suhunya atau pencahayaannya seperti itu, biar lebih akurat lagi dan metodenya lebih kuat lagi ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin akan bisa mencoba lebih dalam lagi, bukan ke machine learning tapi ke deep learning yang mungkin bisa menggunakan metode convolutional neural network ini atau CNN untuk meningkatkan atau membandingkan akurasi. Kemudian juga selain warna RGB mungkin bisa digunakan fitur lain lagi, mungkin seperti pola tekstur mungkin atau deteksi agar deteksi kesegarannya lebih tepat. Jadi seperti itu. Nah, mungkin untuk review paper kali ini akan ditutup sampai sini saja. Dan mohon maaf jika saya banyak salah kata atau mungkin ada kata-kata yang membingungkan penonton. Dan saya harap dengan tugas ini tidak hanya saya saja yang bisa berkembang, tapi juga teman-teman yang menonton juga bisa berkembang lagi dan mendapatkan ilmu baru ya. Jadi mungkin seperti itu saja dari presentasi saya. Saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Jadi, terima kasih sudah menonton.